Saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Tenggarong. Masih bersama Pak Muhammad Ihsan. Iya, masih. Ya. Kita akan lanjutkan lagi nih Pak perbincangan mengenai nasib para napi di Lapas 2B Tenggarong. Nah Pak, ngomongin dari 1.255 tahanan, kebanyakan dari kasus kriminal apa aja nih Pak? Jadi warga binaan yang ada di Lapas 2B Tenggarong, dari sekian warga binaan yang ada itu, kasus yang paling menonjol itu adalah yang tren saat sekarang ini, yaitu masalah kasus narkoba. Narkoba. Nah, itu yang paling banyak yang penghuni di Lapas Tenggarong. Jumlahnya cukup lumayan sekali. Kasus narkoba dari 1.255, narkobanya sudah mencapai 65%. 65% dari 1.255. Iya. Nah, berarti dengan situasi begitu, apakah kita bisa menyatakan bahwa Kutai Kartanegara darurat narkoba begitu, Pak? Ya, kalau saat sekarang dikatakan darurat narkoba, tadi dari saya baca dari koran dari TV itu memang tidak Kutai Kartanegara saja, sudah wilayah Indonesia. Nah, apalagi sekarang di Indonesia kan sudah nomor 2 ya. Nah, dan di Tenggarong sendiri di LP-nya walaupun saat sekarang ini yang terbanyak adalah kasus masalah narkoba, kita juga ada kerjasama dalam hal ini dari kepolisian, BNK, kita laksanakan juga. Jangan sampai nanti dengan adanya kasus narkoba banyak terus tambah meningkat lagi di dalam kasus narkoba. Kami sering kerjasama dengan BNK, BNP, Kapolres, Kodim, sering melakukan razia di dalam lapas. Selama proses mengawal tahanan narkoba, Pak, kira-kira apa sih kecenderungan atau motivasi mereka melakukan tindakan kriminalitas tersebut? Banyak kan karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Jadi pertama memang pengalaman saya selama ada di lapas ini, saya pernah komunikasi dengan warga binaan yang ada di Lapas 2B Tenggarong ini. Kenapa sih kok masuk kasus masalah narkoba? Nah, mereka kebanyakan ngomong yang diinformasikan adalah faktor karena ekonomi. Faktor ekonomi. Ya. Baik. Nah, dengan jumlah narapidana 1.200 lebih, apakah pernah ada insiden, Pak, akibat over kapasitas? Ya, kalau di lapas itu insiden itu pasti ada, tapi insidennya alhamdulillah karena sikapnya dari teman-teman pegawai di Lapas 2B Tenggarong, akhirnya insiden yang ada ini bisa kita tutupin. Alhamdulillah memang untuk percobaan untuk pelarian warga binaan tentunya masih ada, apalagi di momen sekarang ini, momennya 17 Agustus, pengen warga binaan pengen pulang, pengen ketemu dengan keluarga atau pengen ketemu dengan saudara yang lainnya, mencoba untuk lari, dan kita jaga pun pengen lari, apalagi kita jaga. Istilahnya seperti itu. Walaupun kita jaga, mereka pengenannya tetap pulang. Tapi alhamdulillah, selama saya jadi Kalapas kelas 2B Tenggarong dari Januari 2014 sampai sekarang, percobaan pelarian itu alhamdulillah sangat minim sekali. Memang ada ya, tapi sangat minim sekali. Nah, bicara soal jumlah narapidana yang banyak sekali ini, Pak, apakah pernah ada pelanggaran tentang hak-hak mereka sebagai manusia, begitu Pak? Meskipun mereka melakukan kriminalitas. Pelanggaran banyak sekali, percobaan pelarian ada, yang seharian yang kita lihat itu pasti ada, yang banyakan yang jadi masalahnya ada di lapas dengan adanya overkapasitas seperti ini. Ini juga mungkin di LP-LP lain juga pasti banyak. Ini masalah utang piutang. Bagaimana maksudnya itu? Ya, masalah utang piutang mereka ada mungkin satu dengan yang lainnya pengen makan yang lebih enak lagi. Nah, itu masalah narapidana. Tapi alhamdulillah dalam utang piutang yang selama saya pimpin itu belum pernah utang yang masalah yang menyangkut masalah narkoba, tidak ada. Utang masalah biayaan itu masalah makanan. Masalah makanan. Ya, masalah makanan karena lama tidak dibesuk, aku utang kamu dulu, nanti kalau sudah dibesuk saya bayar. Nah, tapi di situ juga terjadi perkelahiannya ada karena tidak sesuai dengan perjanjian. Itu ada juga yang gitu. Nah, belakangan ini juga marak sekali gitu Pak bahwa di dalam lapas juga terjadi transaksi narkoba. Apakah di Lapas 2B Tenggarong ini bebas dari praktik-praktik seperti itu? Kalau di Lapas kelas 2B Tenggarong, kalau praktik narkoba itu sebenarnya tidak ada. Kita sudah setiap harinya itu, walaupun saya sendiri secara pribadi dengan teman-teman kontrol ke dalam, dan kita razia kita laksanakan dalam 1 minggu 1 kali, dan dalam 1 bulan ada 4 kali, kan juga 4 kali dalam 1 minggu kita laksanakan. Dalam 1 bulan itu 4 kali kita laksanakan untuk razia di dalam LP.
Jadi ada razia rutin begitu Pak ya? Secara rutin kita laksanakan untuk razia. Nah, saat ini apa proses yang ditempuh atau langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi situasi yang over kapasitas ini Pak? Tentunya kita menginginkan ada perhatian dari pemerintah daerah. Bagaimana Lapas Tenggarong itu sesegera mungkin untuk dilaksanakan penambahan gedung, ya penambahan lahan. Nah, memang di 2015 kemarin itu dengan adanya ada sudah positif, itu sudah diinformasikan, bahkan saya sudah disampaikan dari Bapeda bahwa Lapas Tenggarong itu mendapatkan bantuan 10M untuk perluasan lahan dan untuk yang lainnya. Ternyata dengan sudah harapan saya sudah senang sekali Lapas Tenggarong akan diperluas. Tentunya dengan adanya perluas nanti ruang gerak warga binaan itu akan lebih enak lagi, lebih nyaman lagi. Tapi karena defisit pemerintah daerah sehingga yang 10M yang akan dianggarkan 2015 tertunda. Tapi harapan saya ke depannya yang tertunda ini di 2017 nanti bisa direalisasi sehingga Lapas Kelas 2B Tenggarong untuk perluasan lahan dan penambahan gedung bisa dilaksanakan. Nah, tadi kita bicara soal MCK tidak ada masalah Pak ya. Bagaimana dengan air minum atau kebutuhan primer tahanan? Makan pagi, begitu Pak, makan siang. Kalau kebutuhan air minum ya kita tidak masalah karena di dalam juga ada apa namanya itu isi ulang. Isi ulang di lapas itu juga ada. Makan pagi juga tidak masalah, makan siang juga tidak masalah, makan sore juga tidak masalah. Memang anggaran Lapas Tenggarong di 2016 ini anggarannya di bulan Agustus ini sudah habis. Tapi kita alhamdulillah punya pemborong yang kuat. Sehingga pemborong yang ada ini nanti akan meminjamin dulu selama dari Agustus sampai di Desember. Tapi ini pinjamnya kepada negara, tapi tetap nanti akan dibayar. Iya baik. Kemudian Pak, mengenai kondisi tersebut, apakah ada keluarga napi yang pernah protes begitu? Tapi jangan dijawab dulu Pak, saudara jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan segera kembali mengupas lebih dalam tentang kasus narapidana di kelas 2B Tenggarong.